Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar Bu Eni? Waalaikumsalam Pak Rifki. Alhamdulillah saya sehat. Semoga Bapak juga sehat walafiat Pak ya. Dan sukses dalam menjalankan aktivitas Bapak sehari-hari. Amin, amin ya Allah. Nah, Alhamdulillah saya sehat. Nah, cuman pada hari ini nah Bu, saya ini yang kurang sehatnya tuh dalam pikiran saya nih Bu. Nah, Ya saya Pak? saya mau cerita ini sama Ibu. Cuman saya mau nanya Ibu ada waktu nggak ya untuk saya? Oh, tentu saja Pak. Sebagai sahabat, sebagai rekan kerja Bapak, saya pasti ada waktu untuk mendengarkan cerita Bapak. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pak ya? Sebelumnya nih Bu ya, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya dan atas tanggapan yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Nah, begini nah Bu. Saya ini ada sedikit permasalahan ini Bu yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya nih Bu? Oh, tentu saja, Pak. Tentu saja saya bersedia, Pak. Malah saya senang bisa berbagi dengan Bapak. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Bapak harapkan? Nah, makasih Bu. Yang saya harapkan itu ya ke depannya gini loh Bu, di mana nantinya saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sehingga tidak ada beban pemikiran bagi saya dalam proses pembelajaran nantinya. Oh, begitu ya, Pak ya. Bapak akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Oke, Pak. Permasalahannya seperti apa itu ya, Pak ya? Nah, begini Bu. Hmm, di dalam kelas ini loh Bu, saya melihat beberapa murid yang kurang fokus dalam memahami pembelajaran IPAS Bu yang saya berikan. Oh, begitu, Pak ya. Beberapa murid yang kurang fokus dalam pembelajaran Bapak. Jadi begini Pak, menurut Bapak nih, penyebab murid-murid Bapak tidak memahami pelajaran yang Bapak berikan itu apa ya Pak? Iya nih Bu. Hmm, saya sudah coba nanya ya kepada beberapa orang siswa dan ada beberapa faktor yang membuat mereka atau siswa saya itu tidak fokus dalam belajar IPAS Bu. Di antaranya Hmm. ya mengantuk atau membosankan mereka belajar itu sehingga mereka itu mengantuk Bu. Yang kedua itu eh, belum lancar membaca Bu. Ketiga Hmm. eh, tidak mengulang pembelajaran di rumah dengan ya banyak aktivitas yang dilakukannya di rumah tapi lupa dengan membaca atau mengulang pelajaran lagi di rumah. Oh, jadi begitu ya Pak ya penyebabnya siswa itu kurang memahami itu katanya karena mengantuk, karena mereka kurang lancar membaca, mereka tidak mengulangi pembelajaran di rumah, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi Pak, seberapa besar harapan Bapak ke murid-murid Bapak dalam menerima pembelajaran dari Bapak ini, Pak? Oh, kalau harapan saya tidak terlalu ya, tinggi kali lah Bu. Namun setidaknya setelah saya menjelaskan materi kepada murid saya ini Bu, mereka dapat paham atas apa yang saya sampaikan atau apa yang sedang kita belajarkan pada hari ini. Itu aja Bu. Iya ya Pak ya, setelah kita menjelaskan, setidaknya Pak mereka itu dapat memahami. Paling tidak ya Pak ya, paling tidak mereka itu dapatlah memberikan respon yang positif dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Iya Bu. Setelah mengetahui nih Pak, setelah Bapak mengetahui nih faktor-faktor penyebabnya yang Bapak bilangkan di atas tadi, Mm-mm. eh, menurut Bapak langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Langkah ya Bu ya.
Iya, langkah Bapak untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya. Hmm, kalau saya pikir-pikir, Bu, hal yang dapat saya Pak. lakukan kepada siswa itu, Bu, kalau siswa yang ngantuk tadi, Bu, itu Ya, saya akan coba eh, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sehingga anak didik saya itu eh, dapat berkembang eh, dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga pembelajaran itu tidak membosankan bagi mereka. Nah, oh iya iya Pak, bagus tuh Pak. serta di mana ya ya jadi saya dengan pelajaran diferensiasi ini dapat bisa pembelajaran ini menjadi menantang bagi mereka untuk belajar dan menciptakan sesuatu hal yang baru dengan kenangan yang baru gitu Bu. Nah, di lain itu Bu, saya juga akan berikan nasihat juga buat mereka itu agar tidur itu sesuai dengan ilmunya kesehatan anak sekolah yang umur 6 sampai 12 tahun itu Bu harus tidur 9 sampai 12 jam sehari. Dengan demikian Nah, mereka tidak ngantuk lagi di sekolah. Nah, ditambah dengan pembelajaran yang menantang, akhirnya mereka itu tidak bosan dan iya, fokus hmm. mereka untuk belajar. Nah, Iya Pak, benar sekali. ya untuk anak yang belum lancar bacanya, Bu, gimana ya? Saya coba meluangkan waktu untuk membaca untuk mereka, dan saya juga menyiapkan bahan bacaan baca untuk mereka jadi agar mereka itu ya saya ulang lah pembelajaran dari kelas 1 masih saya udah ngajar kelas 5 saya jemput lagi pembelajaran ini Bu jadi kan tapi ya inilah jadi lebih itu saya akan mencoba memberikan eh, solusi kayak apa namanya Bu meminjam buku-buku dongeng ini Bu buku dongeng anak dari Hmm. perpustakaan supaya mereka itu terpacu untuk motivasi mereka untuk membaca dan mengetahui isi buku cerita anak tersebut. Secara tidak langsung ya Bu ya, akan memotivasi siswa untuk membaca dan terus membaca. Iya Pak, itu Oh, salah satu strateginya Pak ya. ya, yang ketiga bagi murid yang tidak mengulang pembelajaran di rumah, hmm, saya akan coba membuat buku penghubung, Bu. Nah, kalau dulunya, saya ingat itu waktu saya di Padang dulu, Bu. Saya ada buku Hmm. penghubung antara guru dengan siswa. Sehingga buku penghubung ini bisa memberitahukan apa PR, apa tugas, dan kapan ulangan, apa masalah yang dihadapi anak dalam sekolah. Begitupun wali murid bisa menyampaikan di sana. Nah, serta mereka Iya bisa melihat Pak. perkembangan anak mereka di sekolah. Mungkin itu tiga strategi saya yang saya pikir saya pada saat hari ini, Bu. Wow, sangat bagus sekali Pak ya. Itu rencana yang sangat bagus. Jadi rencana Bapak tadi untuk anak yang tidak mengantuk, untuk anak yang mengantuk, Bapak akan mengatakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga anak itu tidak bosan Pak ya. Kadang kan kebosanan itu yang menyebabkan anak mengantuk. Itu Pak ya. Iya, Bu. Jadi strategi Bapak yang kedua nih untuk anak yang belum lancar membaca, Bapak akan mengadakan bimbingan sampai nampak perubahan diri mereka gitu Pak ya. Iya, Bu. Untuk anak yang tidak mengulangi pembelajaran di rumah, Bapak akan membuat buku penghubung gitu Pak ya. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak ya, rencana Bapak-Bapak ini sangat bagus sekali. Jadi nih Pak, kapan Bapak akan melakukan ide Bapak tersebut? Seperti menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan buku cerita anak, membuat buku penghubung tersebut. Kapan akan Bapak lakukan ide tersebut? Kalau saya ya kalau ide ini karena sekarang udah bulan 12 ya Bu ya. Bulan 12 ini Iya, bulan 12 Pak. Sudah ya mendekati ujian. ya Senin Senin besok udah mulai ujian praktek ini Bu. Nah, Mm-mm. ya saya akan mencoba merealisasikan ini nanti di awal semester 2 Bu.
awal semester 2 Oh, bulan Januari. Karena dengan di sini ya ya saya ingin menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan dari minat murid saya, Bu. Dan iya Pak. untuk apa nih Bu, untuk anak yang kurang lancar membaca ini kan saya harus meminjam buku pustaka nih Bu. Jadi saya harus Iya Pak. berkolaborasi dengan petugas pustaka dulu Bu. Misalnya bagaimana program bisa meminjam buku satu packing untuk bisa dengan bagaimana proses izin dari pihak perpustakaan di sekolah Bu. Nah, kalau untuk buku penghubung ini kan Bu butuh apa namanya? Butuh buku kosong, buku proses untuk pembuatannya. Jadi kita harus minta sama orang tua dulu buku kosong buat mereka. Jadi baru kita ukir bersama-sama. Hmm. Jadi insya Allah Bu, rencana saya ini saya akan laksanakan di awal semester 2, tapi permintaan bahannya ini saya mulai dari hari ini Bu. Jadi Oh, Senin besok sudah saya mulai minta bukunya, mencoba izin dari petugas perpustakaan. Jadi semudah-mudahan rencana di semester 2 langsung aksi Bu. Ya gitu Bu. oke, mantap sekali Pak ya, ide-ide Bapak ini Pak. Jadi nanti Bapak menerapkannya di semester 2. Jadi sebelum itu Bapak harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi nanti pada saat semester 2, tinggal Mm-mm. melancarkan aksinya saja lagi, gitu kan Pak ya? Iya Bu. Jadi Pak, apa komitmen Bapak terhadap pemecahan masalah Bapak ini? Oh, tentunya saya harus punya komitmen. Ya Karena Pak, untuk betul. menerapkan secara kontinu terus menerus dan konsisten itu ide saya yang tadi. Nah, sehingga akhirnya nanti harus nampak terlihat perubahan di dalam diri murid saya sehingga ada prestasi-prestasi baru yang muncul dari dalam diri peserta didik saya. Hmm. Jadi nih Pak, kan dalam menjalankan komitmen Bapak ini kan Bapak tidak sendiri tentunya. Iya. Ya, Pak, dalam menjalankan komitmen Bapak ini tentunya Bapak tidak sendiri. Menurut Iya. Bapak nih Pak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen Bapak ini? Yang tentu kalau komitmen ini eh, yang pertama itu kepala sekolah selaku atasan karena sebagai penanggung jawab tentang aktivitas yang ada di sekolah sebagai saya seorang guru. Jadi saya harus menyampaikan Hmm? ide saya dan memohon izin kepada beliau agar bisa melaksanakan ide ini. Eh, apabila ide Hmm. saya ini diterima oleh atasan saya, ini akan berjalan dengan baik. Dan selanjutnya rekan sejawat saya yang akan membantu ini Bu. Karena dengan ada kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat, insya Allah akan memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi saya untuk ke depan Bu. Serta yang ya, bekerja sama dengan orang tua. Karena tanpa ada dukungan dari pihak sekolah dan orang tua, mustahil kegiatan ini bisa terjadi, Bu. Iya, iya Pak, saling berkolaborasi Pak ya, tentunya Pak dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Karena kalau kita saling berkolaborasi, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, gitu Pak ya. Iya, Bu. Jadi Pak, bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya, gitu Pak? Ya, yang itulah yang akan saya lakukan itu, Bu, yang yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar untuk menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkan sudah menjalin komunikasi dengan kepala sekolah agar mendapatkan izin serta tambahan ide mana tahu nanti ada di kepala sekolah juga ada nampak ide-ide yang baru yang bisa kita terapkan agar menciptakan suasana positif bagi peserta didik saya di sekolah dan kelas. Oh, bagus sekali Pak ya rencana Bapak ini Pak. Sangat bagus, saya acungkan jempol untuk Bapak.
dari perbincangan kita ini Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu, sedikit lega lah ini Bu, lega rasanya Bu. Sudah berbagi cerita sama Ibu nih ya. Dan saya rasa saya udah dapatkan solusi Bu ya. Nah, dalam permasalahan Iya ya ini. Pak. Ini saya sebenarnya saya ingin dapatkan solusi dari Ibu, tapi saya dapat solusi sendiri dari diri saya sendiri lah Bu. Nah, Nah, itulah dia Pak, salah satu dari coaching ini tadi seperti itu. Alhamdulillah Pak ya. ya Bu. Saya juga merasa Pak, perbincangan saya dengan Bapak ini adalah perbincangan yang sungguh luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan ide-ide Bapak bisa Bapak terapkan sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Semangat Pak. Semangat, semangat. Semangat 45 Bu, insya Allah. Ini apalagi dengan ada teman seperti Ibu ini memberikan sumbangan positif bagi saya untuk dapat berkembang dan maju untuk ke depannya Bu. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu ya telah meluangkan waktu buat saya pada siang hari ini. Insya Allah Senin kita kembali beraktivitas seperti biasanya dan menunaikan ujian dalam kelas, mudah-mudahan anak kita dapat nilai yang baik. Terima kasih Bu, terima kasih sekali Bu. Assalamualaikum Bu. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam Pak Rifki. Mic-nya Pak Suara Pak, Pak Renaldi suara. Mut. Oke, sangat luar biasa sekali ya pembahasan ya dari coach dan coachingnya. Aplaus untuk coach dan coaching ya. Sangat jelas sekali alur ceritanya ya. Sudah itu memang betul bahwasanya coach itu adalah menyampaikan atau menemukan solusi ya, tapi perantaranya itu adalah si coachnya. Dan terlihat sekali bahwasanya Bu Heni selaku coach sudah bisa ya menemukan solusinya dan sudah tahu apa saja langkah-langkah yang akan dibuatnya nanti, bahwasanya insya Allah untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, Bu Heni, terima kasih Bu Heni, terima kasih Pak Rifki. Ya, itu saja. Sangat luar biasa. Aplaus lagi kepada kita semuanya. Terima kasih Pak Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.